Halo semua, selamat datang di mata kuliah Introduction to Programming bersama saya Gede Humaswara Pratama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari komputer. Jadi apa itu komputer ya, lalu apa saja yang ada di dalam komputer. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari, kalian mahasiswa juga sudah sering menggunakan komputer untuk membuat tugas, mencari makalah, mencari artikel, lalu mengikuti kelas online, menonton video ini ya, itu menggunakan komputer. Nah, lalu pada dunia kerja misalnya, itu komputer digunakan untuk menganalisa data, lalu presentasi ya, untuk bisnis, lalu untuk menggerakkan mesin di manufacturing misalnya. Lalu di rumah juga kita sering menggunakan komputer ya untuk membayar tagihan, berbelanja online, atau untuk berkomunikasi. Komputer juga bisa digunakan untuk bermain game ya. Nah, komputer itu sudah ada di sekeliling kita saat ini, hampir di berbagai benda ya. Komputer itu ada. Untuk diingat juga bahwa komputer itu juga ada pada handphone kita ya, handphone, lalu ada iPod misalnya, sekarang mungkin mobil ya sudah menggunakan komputer, ada kulkas yang menggunakan komputer. Jadi komputer itu ada di mana-mana di sekeliling kita ya. Jadi karena perkembangan dunia digital, semua beralih ke menggunakan komputer, termasuk kamera sekarang, lalu segala macamnya. Nah, komputer itu dapat melakukan sesuatu atau bisa dibilang smart itu karena adanya program atau aplikasi di dalamnya. Nah, program dan aplikasi itu dibuat oleh seorang programmer ya. Program yang saya maksud itu adalah misalnya Microsoft Word, lalu Photoshop, lalu aplikasi lainnya, aplikasi game itu misalnya, itu merupakan program yang saya maksud. Nah, program tersebut itu dibuat oleh programmer. Nah, programmer ini tugasnya adalah merancang, lalu mengembangkan, lalu menguji dari aplikasi tersebut sehingga bisa kita gunakan. Kita gunakan tanpa banyak kendala ya. Namun tetap program itu pasti akan ada kendala yang akan diproses ulang sehingga berkembang terus dan seterusnya. Nah, lalu programmer yang saya sampaikan tadi itu yang bidang atau teknik yang akan kita pelajari. Jadi teknik pemrograman yang akan kita pelajari. Nah, kenapa kita mempelajari teknik pemrograman? Karena pemrograman sekarang sudah ada di mana-mana. Karena komputer yang tadi saya sampaikan sudah ada di mana-mana ya. Sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Tentu tenaga pemrograman ini sangat diperlukan. Pada saat ini, tenaga pemrograman itu sudah digunakan di banyak bidang ilmu atau bidang bisnis ya. Dari kesehatan, lalu ada akademis ya, lalu pemerintahan, bidang hukum, hampir di semua bidang. Sangat sedikit yang bisa saya sampaikan kalau bidang apa saja yang tidak bisa diterapkan atau menggunakan programmer gitu misalnya. Itu sangat sedikit. Jadi itu yang kita bahas. Nah, tapi pada video kali ini khususnya akan kita bahas tentang komputer dulu, basicnya. Jadi kita setidaknya harus tahu dulu bagaimana sih komputer itu bekerja. Nah, jadi pada komputer itu ada beberapa perangkat ya. Ada dua jenis perangkat secara umum yang bisa saya sampaikan, itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu merupakan perangkat fisik atau komponen yang ada di dalam komputer tersebut yang bisa kita lihat secara kasat mata ya. Jadi komponen-komponen ini punya tugasnya masing-masing ya. Layaknya sebuah band ya, sebuah band itu ada yang bermain gitar, ada yang bermain drum. Nah, sama di komputer juga ada beberapa komponen yang punya tugas masing-masing. Nah, mungkin jika kalian pernah berbelanja komputer atau setidaknya melihat spesifikasi komputer di internet ya, itu kalian akan melihat banyak sekali komponen yang ada di dalam komputer. Nah, itu bisa kalian atur sesuai keinginan kalian kan.
Nah, tapi di sini yang kita bahas adalah komponen utama dari yang membentuk komputer tersebut. Nah, ada 5 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah CPU atau otak dari komputer ya. Yang kedua itu adalah memori. Nah, memori di sini ada main memorinya ya, yang akan kita bahas. Lalu ada storage-nya, ya, storage device-nya. Yang keempat itu ada input device-nya, dan yang terakhir itu adalah output device-nya. Nah, apa itu CPU ya? CPU itu tugasnya adalah menjalankan program atau mengeksekusi perintah-perintah yang ada pada program. Nah, itu yang dilakukan oleh CPU. CPU ini tidak bisa menyimpan data, lalu hanya bisa menghitung data. Nah, nanti data akan kita bicarakan lebih detail. Kita lihat dulu historinya ya. Jadi CPU atau komputer ya, yang pertama kali itu dibangun itu kira-kira ada di tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua. Itu komputer yang pertama kali itu ditemukan, bisa bilang itu adalah komputer yang pertama kali, itu disebut dengan ENIAC ya. Nah, ENIAC ini adalah komputer yang sangat besar ya, mungkin ada seruangan ini luasnya. Komputer ini digunakan pada saat itu adalah untuk menghitung tabel balistik dari Angkatan Darat US atau Amerika ya. Nah, komputer itu dibuat saat itu kan komputer masih baru ya. Komponennya itu tidak seperti yang kita lihat saat ini. Komponen itu bisa sebesar laptop ya, sebesar laptop. Komponennya saja, bukan komputernya. Tapi komputernya itu bisa sebesar ruangan ini, ya, sebesar ruangan ini. Lalu sangat berat dan sangat-sangat besar ya saat itu. Nah, cuman itu pertama kalinya ditemukan komputer, ya. Namun pada saat ini komputer itu dengan perkembangan teknologi itu semakin kecil, dan sekarang berukuran mikro yang kita bisa sebut dengan mikroprosesor, ya. Yang ada di handphone kita, di laptop kita itu sudah ukuran mikro yang sangat-sangat kecil. Nah, selain sangat kecil, dia juga sudah lebih cepat, lebih efisien, dayanya ya, penggunaan dayanya sudah lebih efisien, dan banyak lagi lah keunggulannya saat ini ya, tentulah karena adanya perkembangan teknologi. Nah, yang kedua kita bahas itu adalah main memory. Nah, apa tugas dari main memory ini? Main memory ini adalah bisa kita ibaratkan sebagai area kerja dari komputer ketika menjalankan aplikasi atau program. Nah, yang saya maksud di sini adalah misalnya kalau kalian membuka Microsoft Word ya, ketika kalian buka Microsoft Word, dia akan masuk ke main memory. Program yang tadinya ada di storage, yang setelah kalian install ya, itu akan masuk ke main memory. Di sana dia akan berjalan sementara waktu. Jadi main memory itu ibaratnya tempat kerja atau area kerja sementara dari aplikasi ya. Jadi ketika aplikasi itu dijalankan, kalian mengetik, nah itu akan bolak-balik disimpan di main memory. Jadi main memory masuk ke CPU untuk dijalankan, lalu disimpan lagi ke main memory. Nah, itu yang seterusnya terjadi ya. Jadi main memory ini biasanya juga kita sebut dengan RAM atau Random Access Memory ya. Jenis memori ini itu sangat mudah menguap. Jadi dia sifatnya sementara, data yang disimpan sifatnya sementara. Ketika tidak ada daya atau tidak ada listrik di dalamnya, maka data yang ada dalam memori itu akan terhapus, akan hilang ya. Jadi dia bersifat sementara karena gunanya memang hanya untuk area kerja. Ketika kita menyimpan ya, misalnya kita menggunakan Microsoft Word, lalu kita mengetik, lalu kita simpan. Nah, ketika disimpan, dia akan dari memori itu akan masuk ke storage device. Jadi sementara aplikasi itu berjalan ya, dia masih tetap di RAM atau main memory. Ketika Microsoft Word-nya kita close atau kita tutup, maka dia akan menghilang dari RAM tersebut. Nah, nanti space-nya itu bisa digunakan untuk aplikasi lain seperti itu. Jadi itu ya guna memory. Jadi makanya ketika kita banyak membuka aplikasi, komputer kita itu bisa atau stuck atau hang karena kekurangan memori. Itu intinya ya.
Jadi memori ini adalah ruang sementara dalam menjalankan program. Itu intinya. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga itu adalah storage device ya. Jadi storage device ini mungkin kalau saya sebut namanya kalian bisa mengenalnya, yaitu adalah hard disk atau disk drive ya. Jadi storage device ini salah satunya contohnya adalah hard disk. Jadi storage device ini adalah penyimpanan sekunder. Jadi tempat penyimpanan data untuk jangka waktu yang lama. Bukan selamanya tapi jangka waktu yang lama. Ya. Jadi walaupun ketika tidak ada daya dia tetap akan tersimpan di dalam storage device ini. Jadi apa saja itu storage device ya, yang tadi saya sebut misalnya ada hard disk ya. Hard disk itu sebenarnya adalah berupa di dalamnya itu berupa cakram yang sama dengan CD atau DVD. Nah, tapi dia bisa ditulis ulang, di rewrite ya. Bisa ditulis ulang. Lalu ada tempat penyimpanan lainnya yaitu misalnya floppy disk yang mungkin kalian tidak mengenalnya saat ini karena floppy disk itu ada mungkin di tahun 90-an sampai 2000-an itu ya terakhir umurnya saat itu. Itu mulai ditinggalkan karena dia tempat penyimpanannya hanya bisa sedikit, hitungannya mungkin hitungan kilobyte ya. Kilobyte lalu juga sangat lambat. Nah, jadi dengan adanya sekarang CD, DVD, flash disk itu mulai tidak digunakan. Lalu yang berikutnya yang tadi saya sempat sebut itu adalah USB drive atau flash disk. Nah, mungkin kalian sudah tentu masih mengenalnya ya, itu menggunakan memori flash di dalamnya. Nah, dia cukup masih banyak digunakan karena ukurannya yang kecil, lalu murah dan cukup handal ya untuk menyimpan data dalam waktu yang lama. Nah, yang mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, ada memory stick yang untuk di kamera itu misalnya atau di handphone ya. Lalu ada CD dan DVD itu tempat penyimpanan data juga yang caranya adalah memainkan warna yang ada di dalam cakramnya itu. Jadi warna itu dimainkan untuk membentuk data-data tertentu. Nah, nanti yang bisa membaca itu hanya laser yang bisa mendeteksi warnanya tersebut. Jadi storage device adalah tempat penyimpanan yang bisa menyimpan data dalam waktu yang cukup lama. Nah, lalu komponen yang keempat itu adalah input device ya. Input device ini adalah data yang dikumpulkan oleh komputer melalui orang kah atau sebuah perangkat ya. Jadi kalau melalui orang misalnya kita ketik sesuatu di komputer itu merupakan inputnya ya, input yang akan ditampilkan nanti di layar kita. Jadi lalu misalnya dari perangkat lain misalnya dari scanner, dari mikrofon ya, dari webcam ya, itu merupakan input device juga. Jadi input device itulah apapun yang bisa dimasukkan ke dalam komputer, data apapun bentuknya, termasuk juga disk drive atau USB misalnya, itu juga termasuk input device. Jadi ada banyak ya input device saat ini ya, perkembangannya yang benar-benar sudah jauh sekali berkembang. Nah, dari input device itu tentu akan menjadi output nantinya. Nah, outputnya itu apa? Apapun yang bisa dihasilkan oleh komputer. Salah satunya yang mungkin kita pasti lihat adalah monitor. Ya, tanpa monitor kita bisa mengerjakan apa di dalam komputer. Jadi monitor akan menampilkan layarnya, lalu warna di sana, lalu menampilkan misal kalau kita menggunakan Word, apa yang kita ketik, kita melihat foto, gambar yang kita lihat itu adalah outputnya. Ya, jadi monitor, grafik, laporan misalnya. Output yang lain yang berupa hard copy pun juga termasuk outputnya ya. Jadi device-nya misalnya adalah printer ya, printer. Lalu CD, kalau kita burn CD atau mengisi data dalam CD itu juga termasuk outputnya. Jadi ada optic drive-nya yang mengisi data ke dalam CD tersebut. USB juga termasuk, hard disk juga termasuk output device. Jadi itu ya 5 komponen utama yang ada di dalam komputer. Nah, yang berikutnya yang kita bahas atau yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana sih data itu disimpan di dalam komputer. Ya, jadi apakah dia akan menyimpan gambar itu layaknya gambar itu disimpan dalam suatu lokasi tempat. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak tadi kita sudah
bahas perangkat keras. Nah, sekarang kita bahas perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu adalah sesuatu yang mengendalikan komputer, ya, dari saat kita menyalakan komputer hingga kita mematikan komputer, itu semua dikontrol oleh perangkat lunak. Ya, jadi komputer pada dasarnya ya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa program, tanpa perangkat lunak ini. Jadi ada dua kategori umum dari perangkat lunak. Yang pertama itu adalah perangkat lunak sistem dan aplikasi piranti lunak. Perangkat lunak sistem itu adalah OS-nya atau operating system-nya atau sistem operasinya. Yaitu adalah Windows, itu adalah OS ya. Lalu ada macOS, lalu ada Linux, itu adalah OS-nya. Itu yang mengendalikan komputer kita saat kita mulai menyalakannya. Nah, OS ini bertugas untuk menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi. Ya, jadi penghubungnya. Ketika programmer membuat program, itu sebenarnya dia berkomunikasi dengan OS-nya. Nah, OS-nya yang berkomunikasi dengan perangkat kerasnya, ya itu ya. Lalu yang berikutnya adalah program utilitas, yaitu misalnya adalah antivirus, program kompresi file ya untuk zip file, rar file dan seterusnya. Lalu ada backup restore ya. Itu adalah program utilitas. Nah, lalu perangkat lunak sistem yang satu lagi ya adalah SDK ya atau Software Development Kit, yang kita bisa bahasakan adalah perangkat pengembang perangkat lunak. Nah, jadi software ini atau perangkat lunak sistem ini adalah gunanya untuk programmer dalam mengembangkan aplikasi atau program ya. Jadi aplikasi aplikasi SDK ini, Software Development Kit ini adalah toolsnya atau fasilitas yang digunakan oleh programmer untuk membuat program. Dan di situ akan ada beberapa cara penggunaannya. Jadi baru nanti akan di-compile lalu atau di interpreter kah akan menjadi program yang bisa kita gunakan nanti. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh tentang itu ya. Nah, kategori umum yang kedua itu adalah aplikasi ya, aplikasi piranti lunak ya. Nah, aplikasi piranti lunak ini adalah perangkat lunak yang kita gunakan secara umum. Nah, aplikasi yang dibuat menggunakan SDK tadi ya, yang itu misalnya adalah Microsoft Word, lalu Excel ya, lalu Photoshop, lalu game yang kita mainkan itu adalah aplikasi atau aplikasi piranti lunaknya. Nah, jadi ada dua jenis kategori ya, tadi OS, program utilitas, SDK. Itu untuk hal yang tidak kita gunakan sehari-hari. Aplikasi piranti lunak adalah yang kita gunakan sehari-hari. Oke, itu ya. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, baru kita bahas tentang bagaimana komputer itu menyimpan datanya. Jadi komputer itu menyimpan data dalam memori yang dibagi menjadi memori yang kecil-kecil ya. Jadi memori itu dibagi menjadi penyimpanan yang sangat kecil yang kita sebut dengan byte, bukan bit ya, byte. Nah, 1 byte ini cukup untuk menyimpan huruf alfabet ya, dari A, Z dan beberapa karakternya, beberapa tanda baca ya, dan juga angka kecil, yaitu angka yang dari 0 sampai 255. Nah, dari mana datangnya 0 sampai 255 ini? Nanti kita bahas di bagaimana menyimpan data nomor ya. Nah, jika kita butuh data yang lebih dari angka tersebut, misalnya lebih dari 255, selebihnya harus menggunakan lebih dari 1 byte. Ya, jadi 1 byte itu yang kalian harus tahu adalah dia bisa hanya menyimpan alfabet ya dan angka kecil dari 0 sampai 255. Nah, tapi saat ini ya komputer itu sudah ukurannya storage-nya itu sudah sampai terabyte. 1 terabyte itu adalah 1 triliun byte ya. Jadi cukup banyak ya. Jadi kalian bisa menyimpan 1 triliun angka atau huruf di sana, alfabet. Nah, 1 byte tadi bisa menyimpan 1 huruf ya. 1 byte atau setiap byte-nya itu dibagi lagi menjadi lokasi memori yang lebih kecil lagi. Dibagi menjadi 8 lokasi memori yang disebut dengan bit. Ya, jadi 1 byte ada 8 bit. Nah, BIT ya. Jadi bit ini adalah singkatan dari binary digit ya.
Jadi bit ini bisa dianggap seperti saklar ya. Dia hanya punya nilai on atau off, atau hidup atau mati, atau yang kalau kita lihat itu adalah 0 dan 1. Ya, mungkin itu 0 dan 1. Jadi bit ini sebenarnya adalah, kalau kita lihat dari perangkat fisiknya, itu adalah komponen kecil yang disimpan berupa komponen listrik kecil ya, yang menampung muatan positif dan negatif. Ya, jadi itu disimpannya berupa positif dan negatif. Positif jika dia 1, negatif jika dia 0. Jadi kalau kita lihat ini hanya 1 dan 0 karena dia adalah binary digit ya. Jadi itu yang sebenarnya dipahami oleh komputer. Nah, sebagai contoh ya, bit itu misalnya untuk menyimpan angka 77 ya dalam 1 byte itu dalam 1 byte ya. Jadi dalam 1 byte ada 8 bit, itu diingat ya. Jadi bit 8 bitnya itu adalah 0 1 0 0 1 1 0 1. Nah, itu kalau diterjemahkan itu akan menjadi angka 77. Atau misalnya untuk menyimpan huruf A itu misalnya dalam 1 byte ya. Itu kode bitnya itu adalah 0 1 0 0 0 0 0 1 ya. Tapi bagaimana sih dia menerjemahkannya itu dari angka bit menjadi huruf atau angka yang kita lihat ya. Nah, yang pertama kita bahas bagaimana dia menyimpan angka tersebut. Jadi bit itu digunakan dengan cara yang terbatas ya untuk mewakili angka. Nah, yang sebenarnya bisa diwakili oleh bit ini hanyalah angka ya. Jadi bit ini menggunakan sistem penomoran biner ya, yang ditulis dengan urutan digit 0 atau 1 ya. Bisa 0 semuanya, bisa 1 semuanya, bisa kombinasi dari 0 dan 1 tersebut. Jadi setiap digit dalam bilangan biner itu memiliki nilai sebenarnya ya. Kalau kalian ingat bilangan biner, bagaimana menghitung bilangan biner ya, dia memiliki nilai yang dimulai dari digit paling kanan ya. Jadi dari kanan itu nilainya adalah 2 pangkat 0, yang hasilnya adalah 0, tapi itu diganti menjadi angka 1. Jadi sudah pasti yang paling kanan itu nilainya adalah 1. Lalu bergerak ke kiri ya, terus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya sejumlah 8. Jadi kalau 8 dari 0 berarti dia yang paling kiri adalah 2 pangkat 7 ya. Jadi kalian bisa pangkatkan itu ya. Jadi nilainya adalah dari kanan itu adalah 1, 2, 4, 8. Jadi kelipatan kepangkatan 2 ya, pangkatan 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sampai 128 jika dalam 1 byte yang artinya 8 bit. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan angka ya dalam 1 byte tersebut? Karena 8 bit itu nilai dari kepangkatannya itu akan dijumlahkan. Jadi kalau dia 1 semuanya digitnya, berarti dia 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 16 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk menentukan nilainya itu adalah caranya adalah di situ ada digit 1 dan 0. Nah, jadi yang dijumlahkan hanyalah digit satunya saja. Jadi digit 0-nya itu akan tidak dihitung, tidak dijumlahkan. Ya. Jadi komputer basically dia hanya bisa menghitung ya. Nah, jadi misalnya di sini ada bit itu nilainya adalah 1001 1101 ya. Nah, di sini ada 3 digit 0 ya. Nah, jadi kalian bisa lihat dari yang paling kanan itu adalah 2 pangkat 0. Nah, karena tidak ada nilai 0 jadi diganti dengan 1 ya. Yang paling kiri itu, yang paling kanan itu sudah pasti 1 nilainya. Jadi kalau dia digitnya di situ saat itu adalah 1, maka itu akan dihitung. Kalau dia 0, 1 itu tidak akan dihitung. Nah, yang kedua, lalu yang bergerak ke kiri itu karena dia 0, jadi di situ kan 2 pangkat 1 yang hasilnya adalah nilainya adalah 2, itu tidak dihitung. Lalu bergerak ke kiri lagi, itu nilainya 4, dijumlahkan juga. Ke kiri lagi nilainya 8, dijumlahkan juga. Dan begitu seterusnya sampai yang paling kiri.
Jadi jika dia bitnya itu adalah 0, maka dia tidak dijumlahkan ya. Jadi begitu cara menghitungnya ya. Jadi lalu akan dijumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan 28. Jadi bit ini akan menghasilkan angka 157. Jadi seperti itu cara menghitungnya ya. Nah jadi jika semua bit itu semua digit dari bit itu diset ke 0, maka nilai angka dalam 1 byte itu adalah 0 ya. Lalu ketika semua digit yang ada pada bit itu diset 1, maka nilai angka yang didapat kalau kalian jumlahkan semua itu adalah 255. Maka tadi saya sebut angka yang bisa disimpan dalam 1 byte adalah 0 sampai 255 ya. Nah jadi untuk angka di atas 255 bagaimana? Nah itu kita bisa menggunakan lebih dari 1 byte. Jadi digabungkan 2 byte tersebut yang akan menjadi, karena 1 byte adalah 8 bit, 2 byte digabungkan akan menjadi 16 bit ya. Nah kalau dia menjadi 16 bit itu tidak dihitung satu-satu ya. Jadi dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 lagi diulang 2 pangkat 0, tidak seperti itu, tapi digabung. Jadi 2 pangkat 0 kalau menggunakan 2 byte, 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 15. Nah yang itu kalau 2 byte yang kita bisa dapat nilai angka itu bisa sampai 65.535. Nah itu yang maksimalnya ya, tetap dari 0 sampai 65.535. Jadi begitu cara menyimpan angka dalam komputer ya. Lalu bagaimana dengan menyimpan karakter ya? Pada dasarnya bit itu hanya bisa menyimpan bit itu akan bisa menghasilkan angka saja, tidak bisa menghasilkan karakter. Nah, lalu bagaimana sebenarnya komputer menyimpan karakter? Komputer itu menyimpan karakter itu menggunakan skema pengkodean. Jadi nilai angka yang dihasilkan oleh bit tersebut akan diterjemahkan menjadi karakter ya. Jadi komputer itu sebenarnya punya kesepakatan ya, istilahnya skema pengkodean itu adalah kesepakatan. Jadi skema pengkodean itu digunakan untuk mewakili karakter yang nanti diterjemahkan oleh OS-nya, operating system-nya. Nah, secara historis skema pengkodean yang dari sudah lama digunakan itu adalah ASCII, ASCII ya. Jadi ASCII ini adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi ASCII ini adalah himpunan dari 128 kode numerik yang akan diterjemahkan, yang mewakili huruf dan tanda baca dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu yang sudah lama digunakan oleh komputer. Namun itu hanya dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya untuk huruf A ya, itu sebenarnya kodenya adalah 65. Jadi dia angka yang diterjemahkan menjadi huruf A. Lalu misalnya B itu adalah 66. Ya, angka 66 itu diterjemahkan menjadi B ya, karena bit atau binary itu hanya bisa dihitung menjadi angka saja. Jadi perlu ada skema pengkodean seperti ini. Nah, ASCII-nya dikembangkan pada awal tahun 1960 ya, digunakan hampir di semua produsen komputer. Nah, kalian bisa lihat skema pengkodeannya, karena sedikit bisa kalian tidak perlu dihafal, tapi kalian bisa tidaknya tahulah bagaimana skema pengkodean ASCII tersebut. Nah, hanya ASCII ini sangat terbatas, hanya bisa untuk 128 karakter. Bagaimana dengan yang saat ini ada karakter itu ada banyak sekali, ada simbol matematika, ada simbol ini, lalu ada emoticon juga sekarang, ada banyak sekali. Lalu dikembangkanlah skema Unicode ya, skema pengkodean yang disebutnya adalah Unicode. Nah, dari namanya ya, Uni ini artinya bisa menampung semua ya, kode bisa menampung semua. Ini ditemukan pada awal tahun 1990. Nah, ini disepakati oleh semua produsen komputer. Jadi Unicode ini dikembangkan sebenarnya adalah pengembangan dari ASCII ya, atau ASCII tadi. Dia bisa dikembangkan untuk bisa menampung semua karakter bahasa di dunia ini ya. Jadi
Kalau sebelumnya ASCII tidak bisa menampung huruf kanji, lalu huruf Arab ya, huruf Rusia misalnya yang bahasa-bahasa yang tidak termasuk dalam huruf-huruf yang tidak termasuk dalam alfabet, atau simbol-simbol matematika, simbol-simbol lainnya, itu tidak bisa diterapkan ASCII, sehingga dikembangkan skema pengkodaan yang baru yang disebut dengan Unicode. Nah, hari ini Unicode sudah menjadi standar dari semua produsen komputer atau operating system ya. Jadi semua menggunakan Unicode, sehingga bisa menampung lebih banyak karakter yang kita gunakan dalam sehari-hari sekarang untuk membuat tugas, mengetik di Word dan sebagainya ya. Jadi itu menggunakan skema pengkodaan Unicode yang bisa kalian lihat di situsnya. Nah, mungkin terpikir dari kalian bagaimana komputer tersebut menyimpan data atau angka negatif, atau bilangan negatif atau bilangan real ya. Yang tentu tidak bisa secara langsung ya. Jadi karena minimal yang tadi kalian lihat, 1 bit saja minimal itu adalah 0. Jadi bagaimana bisa mencapai angka negatif? Lalu bagaimana dengan bilangan real ya yang ada komanya? Nah, kalau kalian lihat tadi, jika dijumlahkan pun tidak akan mencapai koma tersebut. Nah, itu hampir sama dengan cara penerapan pada penyimpanan karakter. Jadi menggunakan skema pengkodaan atau notasi ya di sana. Jadi misalnya untuk negatif menggunakan skema pengkodaan bahwa ini adalah bilangan negatif ya, tapi disimpannya dalam bilangan positif ya. Nah, kalau untuk desimal atau bilangan real ya, itu menggunakan floating point, notasi floating point. Jadi ada cara-cara tertentu di sana yang mungkin tidak perlu kalian ketahui saat ini ya. Setidaknya kalian tahu dulu bagaimana caranya menyimpannya. Jadi cukup dasarnya saja yang tadi yang perlu kita pelajari. Nah, lalu bagaimana dengan penyimpanan jenis data lainnya, misalnya gambar, musik dan sebagainya ya, video misalnya, bagaimana itu disimpan? Apakah menggunakan skema pengkodaan juga? Mungkin bisa dibilang seperti skema pengkodaan. Jadi kalau kita lihat gambar secara digital ya, gambar digital, kalian bisa buka handphone kalian atau komputer kalian yang ada gambarnya, itu kalian zoom semaksimal mungkin zoomnya. Kalian akan melihat pixel kotak kecil-kecil ya, kotak kecil-kecil itu atau titik kecil warna yang ada pada gambar tersebut, gambar digital tersebut, itu merupakan ya, disebutnya dengan pixel atau pixel itu merupakan singkatan dari picture element ya. Nah, setiap pixel ini akan diubah menjadi kode numerik ya, kode numerik. Nah, ada banyak cara mengubahnya. Jadi yang paling populer itu adalah RGB dan CMYK atau CMYK ya. Jadi itu sebenarnya mirip dengan skema pengkodaan, cuman dia lebih khusus untuk warna. Jadi RGB itu merupakan singkatan dari red, green, blue ya. Kalau CMYK itu atau CMYK itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. Nah, semua itu disimpan menjadi kode numerik. Kalau RGB dia disimpannya setiap warna basicnya. Jadi RGB red, green, blue itu merupakan warna basicnya. Setiap warna basicnya itu bisa dari angka 0 sampai 255. Jadi 1 byte. Nah, karena ini red, green, blue, berarti dia setiap warna itu adalah 3 byte. Ya, bisa kalian pahami seperti itu. Nah, jadi red ini dia bisa memiliki warna dari 0 sampai 255. Greennya juga, blue-nya juga ya. Nah, tapi kalau semua ini rednya 0, greennya 0, blue-nya 0, dia akan menjadi warna hitam. Nah, kalau rednya 255, greennya 255, blue-nya 255, dia akan menjadi warna putih. Jadi kombinasi 3 warna dasar ini yang digunakan menjadi warna dalam satu pixelnya. Jadi kalau pixel itu bisa jadi jutaan, miliaran bahkan sekarang kalau melihat resolusi saat ini. Nah, CMYK itu sama. CMYK itu sama. Jadi dia menggunakan dijadikan numerik juga. Jadi setiap warnanya, misalnya cyannya warnanya. Nah, kalau tadi 0 sampai 255, ini menggunakan 0 sampai 100 ya. Jadi cyannya warnanya 0 sampai 100 kah? Nah, itu akan menjadi kombinasi warna tertentu ya. Jadi begitu cara menyimpan gambar ya.
dalam komputer. Nah lalu musik, lalu bagaimana dengan musik, dengan suara yang kalian dengarkan sekarang itu kan disimpan secara digital. Bagaimana cara menyimpanannya? Tentu dengan cara yang berbeda lagi. Nah itu dengan menggunakan sampel. Jadi sampel frekuensi itu disimpan menjadi kode numerik. Nah untuk sebagai catatan, quality CD ya, CD player yang kalian beli itu kualitas CD itu adalah 44.000 sampel per detik. Jadi kenapa dia suaranya detail, jernih, itu karena ada 44.000 sampel dalam 1 detiknya. Itu yang disimpan di dalam komputer. Nah lalu bagaimana dengan video? Nah video itu pada dasarnya, video digital ya, itu pada dasarnya adalah gambar yang diulang-ulang per detiknya. Jadi kalau kalian pernah dengar FPS atau frame per second, itu misalnya 20 video ya pada umumnya ya adalah 24 FPS atau frame per second. Jadi ada 24 gambar dalam 1 detik yang dijalankan menjadi sebuah video. Jadi begitu cara menyimpan datanya. Jadi video itu basicnya adalah gambar ya, gambar basic balik lagi ke pixel tadi. Jadi itu untuk penyimpanan data lainnya. Data lainnya lagi misalnya ada banyak ya, mungkin cuman kita tidak perlu pelajari satu persatu, setidaknya tahu bahwa bagaimana sih cara menyimpan data ya. Nah jadi komputer khususnya CPU itu pada dasarnya hanya bisa menjumlahkan bit tadi ya. Dia tidak bisa mengurangi, tidak bisa mengalihkan, tidak bisa membagi dan sebagainya ya. Apalagi sampai dia bisa dibilang smart itu tidak bisa dilakukan oleh CPU itu sendiri. Nah, perangkat lunak lah yang membuat CPU itu menjadi kelihatan cerdas ya, kelihatan pintar ya. Jadi perangkat lunak yang dibuat oleh programmer ini yang sedemikian rupa itu membuat CPU itu menjalankan perintah yang diberikan oleh perangkat lunak ini, jadi membuat komputer itu menjadi terlihat pintar ya. Nah, jadi programming ya atau pemrograman itu pada dasarnya adalah teknik pemrograman pada dasarnya adalah teknik untuk memberi perintah ke komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi teknik-teknik itu yang akan kita pelajari. Jadi pemrograman saat ini mungkin kita tidak memberi perintah program itu menggunakan biner ya, menggunakan 0 1 0, tidak seperti itu. Tapi kita akan menggunakan bahasa pemrograman nantinya. Nah, bahasa pemrogram ini yang tentu akan menerjemahkan ke dalam kode biner tersebut. Nah, apakah kita harus paham tentang semua yang kita pelajari dalam video ini? Nah, tidak perlu kita memahami. Bahkan jika kalian tidak tahu ini pun kalian tetap bisa belajar pemrograman. Cuman dengan tahu ini atau apalagi dengan paham ya, itu kita akan bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan nanti jika ada kasus-kasus tertentu ya dalam penggunaan atau penerapannya ketika kalian sudah menjadi programmer. Nah, jadi itu yang kita pelajari di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.